Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan di bulan ini pertemuan terakhir untuk pembahasan kitab tauhid. Insyaallah kita lanjutkan di bulan yang akan datang, di bulan April. Sekarang kita masuk di bab 11 karena di pekan kemarin kita sudah selesai membahas bab ke-10 bagian kedua tentang yaitu larangan menyembelih binatang untuk selain Allah. Maka bab ke-11 ini ada hubungannya babu la yudbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Itu bab dilarang menyembelih menyembelihnya untuk Allah, dilarang menyembelih binatang karena Allah bimakanin di tempat yang dilakukan penyembelihan kepada selain Allah. Ya. Hadza al-intiqalu minal musannifi rahimahullahu min ahsani ma yakun. Perpindahan dari bab 10 intiqal ke bab 11 ini dari pengarang, semoga Allah merahmati beliau, merupakan bentuk peralihan bab yang baik. Fa ba'da anna dzikra dzabhi li ghairillah, karena setelah menyebutkan bahwasannya menyembelih kepada selain Allah itu enggak boleh intaqala ila adami jawazi dzabhi lillahi fi makanin yuzbahu fihi li ghairillah. Kemudian beralih kepada tidak bolehnya menyembelih untuk Allah, bahkan ini menyembelihnya untuk Allah namun di tempat di mana di sana dilakukan penyembelihan kepada selain Allah. Kaman arada an yudhhiya lillahi fi makanin, sebagaimana orang yang ingin berkurban misalnya menyembelih untuk Allah di satu tempat yuzbahu fihi li ausan, yang di tempat itu dilaksanakan penyembelihan kepada berhala. Wal hikmatu min dzalika ma yali, maka hikmahnya ada tiga di sini dan hikmahnya dari hal tersebut adalah beberapa poin berikut. Al-ula annahu yuaddi ila tashabbuhi bil kuffar, bahwasanya ini menyebabkan satu perilaku yang nanti sifatnya tasyabbuh kepada orang-orang kafir. Meskipun menyembelihnya kepada Allah tapi di tempat kesyirikan, maka ini bisa tasyabbuh menyerupai orang-orang kafir dari kaum musyrikin. Karena mereka juga menyembelih tapi untuk berhala-berhala mereka. As-saniyah annahu yuaddi ila al-ightirari bihadzal fi'li. Ini akan menimbulkan tipuan terhadap perkara penyembelihan ini. Nanti orang-orang awam melihat, wah ternyata boleh menyembelih di tempat seperti itu. Atau mungkin orang awam hanya melihat, oh berarti boleh menyembelih untuk berhala, karena memang biasanya di situ ada penyembelihan kesyirikan. Padahal bisa jadi orang yang menyembelih itu menyembelih karena Allah, cuman memang tempatnya yang salah. Wa yadhunnu anna al-fi'lal musyrikin jaiz. Dan nanti orang awam akan menyangka bahwa perilaku perbuatan kaum musyrikin itu boleh. As-salisa, yang ketiga, annal musyrikin sawfa yuqawwuna ala fi'lihim wa hadha mahzurun wa ighadatuhum matlubah. Bahwasanya nanti orang-orang musyrikin akan makin kuat di dalam, makin yakin, makin kuat seolah didukung atas perbuatan mereka. Dan ini terlarang, dan yang harusnya kita lakukan adalah ighadatuhum matlubah, yang dituntut bagi kita adalah membuat mereka marah, yaitu dengan atau membuat peringatan kepada mereka dengan cara kita tidak menyembelih di tempat penyembelihan yang di sana ada kesyirikan. Nah, maka di sini bab ini berkaitan dengan wasail, sebenarnya sarana-sarana. Karena menyembelihnya itu untuk Allah, tapi karena di sana ada sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, maka seorang muslim itu tidak diperbolehkan untuk meramaikan syiar seolah-olah ikut meramaikan syiar kesyirikan mereka. Karena biasanya di tempat mereka itu dilakukan penyembelihan kepada selain Allah.
Dan ini juga ya larangan bagi kaum muslimin ya untuk bertasyabuh kepada orang-orang kafir yang atau bertasyabuh kepada orang-orang kafir pada perkara-perkara yang merupakan syiar mereka. Dan kalau kita tetap melakukannya nanti bisa jadi ada kecondongan ya atau prasangka bahwa perilaku mereka itu didukung. Dan di antara hikmahnya ya meskipun di tempat itu sudah tidak lagi dilakukan kesyirikan, cuman punya nilai historis bahwasanya di situ dulu pernah ada kesyirikan, itu juga tetap tidak boleh. Kenapa? Ya, karena dulunya tempat itu sudah ada syiar kesyirikan. Tetap saja dilarang meskipun di tempat itu sudah bersih dari ya syiar kesyirikan tersebut. Tujuan syariat adalah menutup celah sedikit kecil apapun terhadap kesyirikan. Itu satu dzari'ah. Maka di sini Syekh membawakan dua dalil yang kita akan bahas di pertemuan ini adalah dalil pertama saja, ad-dalilul awwal wa qaulillahi ta'ala la takum fihi abadan. Janganlah kalian la takum fihi abadan. Janganlah kamu salat ya di masjid itu, ini masjid Dirar abadan, selamanya. Ini di surat At-Taubah ayat 108, ayatnya panjang, kita baca dulu dari ayat sebelumnya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita baca ayat 107 sampai 108 supaya terlihat gambarannya. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لا تكن فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. Allah Ta'ala berfirman di surat At-Taubah ayat 107, walladzina ittakhadhu masjidan diraran, dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid dirar, yaitu untuk menimbulkan kemudaratan bagi orang-orang beriman. Wa kufran, dan masjid itu didirikan untuk kekafiran. Wa tafriqan, dan masjid itu didirikan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin. Ya, tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qablu. Dan masjid itu didirikan untuk irsad, menunggu ya kedatangan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya ya sejak dahulu. Wala yahlifunna in aradna illal husna. Dan mereka ya sampai-sampai mereka sesungguhnya bersumpah, yakni di antara ciri khas orang-orang munafik itu bersumpah ya palsu ya. Mereka bersumpah, tidaklah kata mereka kami tidak menghendaki kecuali kebaikan, tapi bohong. Wallahu yashhadu annahum, dia kira mereka bisa membohongi Allah, maka Allah bantah dan Allah ya bersaksi innahum lakadzibun ya. Ini insyaallah kita sudah belajar ini babnya bahwasanya penekanannya kuat. Allah bersaksi pakai huruf innahum lakadzibun adalah mutaukid ya, sungguhnya mereka benar-benar berdusta, dibantah dengan beberapa penegasan yang sangat kuat. Barulah ayat 108, la takum fihi abada, wahai Nabi Muhammad ya dan orang-orang beriman, janganlah kamu dirikan salat fihi di masjid dirar tersebut abadan, selama-lamanya. Bahkan udah dihancurin pun nggak boleh. Ya, la masjidun ussisa ala taqwa, dan sesungguhnya masjid yang ussisa didirikan di atas takwa ya yaitu Masjid Kuba ya sejak hari pertama ya
min awwal yaum ahaqqu an taquma fi, yaitu sejak hari pertama ya, yaitu Masjid Kuba didirikan awal, lebih patut, lebih bagus ya kamu lakukan salat di dalamnya. Fihi rijal, di dalamnya ada orang-orang yuhibbuna ayyatahharu. Dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Wallahu yuhibbul mutatahhirin, dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi dalilnya, kenapa digunakan dalil ini? Padahal kita sedang membahas larangan menyembelih kepada Allah, tapi di tempat kesyirikan. Nah, di sini pendalilannya bahwasanya ayat ini melarang bahwasanya ya kita tidak boleh sholat di masjid diror. Diror ini satu ungkapan ya, masjid yang dibangun dengan tujuan yang buruk. Nah, pendalilannya adalah yaitu kias, yaitu meskipun sholat yang tujuannya adalah untuk menyembah Allah semata, tetapi ya, kalau dikerjakan di masjid diror yang dibangun untuk memecah kaum mukminin dan dibangun oleh orang-orang munafik sebagai makar bagi kaum muslimin, dan di sana ada kekufuran kepada Allah, maka sholat yang menyembah kepada Allah itu saja tidak diperbolehkan. Nah, oleh karena itu ya, menyembelih juga merupakan ibadah ya, meskipun menyembelihnya karena Allah. Jika disembelih di tempat yang merupakan syiar kesyirikan atau kekufuran, maka dari sini nampak kita bisa kiaskan sisi kesamaannya, yaitu apa? Ada sebab yang sama antara larangan salat di masjid diror dengan larangan menyembelih di tempat ya penyembelihan yang di sana ada syiar kaum musyrikin, yaitu sama-sama mengerjakan amal soleh tapi di tempat syiarnya kemaksiatan, kekufuran, kemusyrikan. Maka ini tidak diperbolehkan. Maka ya, Syekh Muhammad di sini menjadikan dalil yang pertama adalah surat At-Taubah ayat 108 tentang masjid diror. Adapun kisahnya ya pertama, ya ini kejadiannya ketika itu di Madinah ada seorang yang namanya Abu Amir. Abu Amir ini adalah ayahnya Handalah. Handalah ini terkenal yaitu karena dia terkenalnya karena ketika wafat dari peperangan menjadi mati syahid itu dimandikannya sama malaikat. Karena semalam ya dia baru nikah dan baru berjima dengan istrinya, kemudian paginya berangkat perang, kemudian wafat dan tiba-tiba malaikat memandikannya. Itulah Handalah. Nah, bapaknya adalah Abu Amir. Dan Handalah ini anaknya meninggal di perang Uhud, tapi masih junub dan dimandikan oleh malaikat. Nah, Abu Amir ini orang yang pintar, dia seorang rahib, makanya dijuluki Abu Amir Ar-Rahib. Ya, sering membaca buku-buku umat terdahulu, sering ibadah. Namun ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Abu Amir ini hasad. Maka Nabi Muhammad sendiri sampai menamakan beliau Abu Amir Al-Fasiq. Ya, Abu Amir Al-Fasiq. Nah, kemudian akhirnya Abu Amir ini pergi ke Syam. Ya, dia melakukan tindak provokasi ya. Kepada orang-orang Nasara untuk menyerang Nabi. Kemudian Abu Amir ini pernah menyurati kaum munafikin ya untuk membangun satu tempat ya sebagai markas berkumpul dan bermusyarahnya orang-orang munafik ya dalam rangka untuk memberikan kemudaratan kepada kaum muslimin. Akhirnya kaum munafik pun nggak berani kalau bikin markas yang terang-terangan. Oleh karena itu akhirnya mereka hendak menipu kaum muslimin dengan membangun masjid ya. Tapi masjid ini dibangun untuk ya memudaratkan kaum mukminin. Tapi ya mereka bilang bahwasanya masjid ini kita bangun untuk orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah ya. Karena di sana kan ada Masjid Nabawi ya. Alasannya masjid ini ya untuk orang-orang yang lemah, kalau malam-malam hujan ya atau di musim dingin maka bisa sholat di sini. Soalnya kalau sholat di Masjid Nabawi terlalu jauh ya. Maka akhirnya mereka membangun masjid diror ini dengan dalih atau alibi tersebut ya. Jadi terkesan niatnya baik. Akhirnya
untuk meresmikan supaya lebih legal masjid itu diakui oleh Nabi, akhirnya ya mereka kaum munafikin meminta Nabi untuk sholat di sana supaya seolah-olah masjid itu direstui. Bahkan Nabi sendiri tidak mengetahui bahwasanya mereka itu punya niat busuk di dalam membangun masjid Diror tersebut. Ini isyarat bahwa Nabi tidak tahu hal yang goib. Dan akhirnya Nabi Muhammad ya karena sudah ingin pergi ke Tabuk ya melewati masjid tersebut ya akhirnya Nabi berjanji ya untuk sholat di masjid tersebut setelah pulang dari perang Tabuk ya. Nah, akhirnya setibanya ya Nabi kembali ya tatkala Nabi pulang dari Tabuk dan sudah dekat menuju kota Madinah, akhirnya Allah bongkar ya dengan menurunkan surat ini bahwasanya la takum fihi abadan. Janganlah kamu salat di masjid itu selamanya. Nah, faidah yang bisa kita ambil banyak dan di sini kita lanjutkan ya ada sababu iradil musannifi rahimahullahu li hadzal ayah. Sebab ya penulis ya yang beliau inginkan terhadap ayat ini la makana masjidu dirarin masjidu dirarin mimma tukhidu lima'asi diraran wa kufran wa irsadan wa tafriqan bainal mu'minin nahallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam an yakuma fi. Ketika masjid Dirar yang dibangun untuk bermaksiat, memberikan mudarat, untuk melakukan kekufuran, menunggu kaum munafik yang atau menunggu orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan memecah antara kaum mukminin, maka Allah melarang Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk salat di dalamnya. Ma'anna salatahu fihi lillah. Bersamaan kita tahu bahwasanya salatnya Nabi itu ya hanya kepada Allah. Fadalla ala anna kulla makanin yusallaha fihi annahu la yuqamu fi. Ini menunjukkan bahwasanya setiap tempat yang di sana ya Allah dimaksiati, kemudian dimaksiati di dalamnya, maka tidak boleh salat di dalamnya. Walau ba'da zawalihi, meskipun setelah ya kemaksiatan, kekufuran itu sudah tidak ada. Wassalatu ibadatun wa dzabhu aydan. Ya, maka salat itu ibadah dan menyembelih juga ibadah. Maka dikiaskan di sini. Wa qaribun min dzalika an-nahyu anis salati inda tulu'i syamsi, dan juga semodel dengan ini bahwasanya ada larangan salat ketika terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Li'annahuma, karena pada dua waktu tersebut waqtani yasjudu fihima al-kuffaru lisyamsi. Karena dua waktu tersebut adalah waktu di mana orang-orang kufar, orang-orang kafir penyembah matahari sujud kepada matahari. Itu juga nggak boleh. Fahadha bi'tibari zaman wal waqti, dan itu dari sisi waktu dan keadaan. Dari sisi waktu dan waktunya. Jadi nggak boleh salat ya ketika terbit dan terbenam. Wal hadisu bi'tibaril makan. Ya, dan pembahasan ini itu dari larangan dari sisi tempatnya. Jadi dari sisi waktu yang di sana ada syiar pun tidak diperbolehkan. Faedah tambahan ya bahwasanya tentang kisah tadi Masjid Dirar, yang pertama ya niat itu sangat berpengaruh ya pada tempat dan bangunan yang dibangun. Ya apakah bangunan itu nantinya diberkahi atau tidak, maka ya niat ini mengambil peranan yang sangat penting. Kalau niatnya buruk, akhirnya ya tidak diberkahi semisal Masjid Dirar tersebut. Yang kedua, Nabi tidak mengetahui isi hati manusia. Ya, Nabi saja ya berjanji akan sholat di sana karena tidak tahu. Ya, Nabi pikir itu sesuatu yang baik ya, karena masjid itu awalnya fungsinya untuk orang-orang sakit, orang-orang lemah, kalau malam-malam hujan atau di musim dingin, sehingga tidak perlu ke Masjid Nabawi yang terlalu jauh. Nah, kemudian yang terakhir adalah bahayanya hasad. Ya, di sini penyebabnya adalah Abu Amir Al-Fasik yang hasad kepada Nabi. Ya, akhirnya
Ya, Abu Amir mendirikan ya menghasut atau meminta tolong orang-orang munafik ya untuk membangun masjid Dirar. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.